Halo everyone, tak bosen-bosennya saya menanyakan kabar Anda kembali. Dan kumaha kabarna sarehat anu ti kidul ti kaler ti kulon. Kumpul hadir. Tak cukup berlama-lama lagi. Seperti biasa, saya akan menyuguhkan cerita mistis lagi untuk kalian para kaum rebahaners. Dan tak cukup berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Kali ini saya akan membawakan cerita mistis tentang di balik misteri Gunung Lawu. Cerita mistis Gunung Lawu merupakan salah satu cerita horor yang biasanya dipercaya oleh masyarakat. Gunung Lawu terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, tepatnya di Kecamatan Tamangwangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Gunung Lawu juga memiliki panorama indah yang bisa dinikmati oleh para pendaki. Gunung Lawu menjadi tempat pendakian yang cukup sering dikunjungi dan memacu adrenalin bagi sebagian para pendaki. Selain banyaknya peminat di kalangan pendaki untuk menaklukkan Gunung Lawu juga dikenal memiliki cerita mistis yang dipercayai oleh masyarakat sekitar. Masyarakat yang berada di sekitaran Gunung Lawu percaya bahwa konon kerap terjadi hal-hal mistis di luar nalar yang sering dialami oleh masyarakat dan para pendaki gunung tersebut. Cerita mistis Gunung Lawu diawali dengan adanya legenda yang cukup terkenal di kalangan masyarakat di kaki Gunung Lawu, yaitu masyarakat percaya bahwa Gunung Lawu merupakan sebuah kutukan dari Prabu Brawijaya V, raja terakhir kerajaan Majapahit. Ada cerita mistis Gunung Lawu mengenai kedua penjaga yang awalnya manusia biasa dan menemani Prabu Brawijaya V untuk mengasingkan diri. Setelah menjadi penguasa di Gunung Lawu, Dipa Manggala bergelar Sunan Gunung Lawu dan patihnya Wangsa Manggala bergelar Kiai Jalak. Ketika puncak Gunung Lawu dianggap tempat yang sakral, terutama puncak Harba Dalam yang merupakan tempat menghilangnya Prabu Brawijaya V. Selain memiliki legenda atau asal-usul yang luar biasa, Gunung Lawu memiliki cerita mistis yang membuat bulu kuduk merinding sampai pupuring kakak. Dan berikut adalah kisah-kisah mistis di Gunung Lawu yang cukup melekat di kalangan masyarakat sekitar. Adanya pasar setan di Gunung Lawu. Gunung Lawu juga memiliki pasar setan yang dipercaya keberadaannya oleh para pendaki dan masyarakat sekitar. Jika Anda melewati jalur pendakian Ceto, jangan kaget apabila mendengar sayup-sayup suara yang cukup ramai seperti di pasar. Biasanya para pendaki Gunung Lawu akan mendapat nasihat dari juru kunci untuk tidak membeli atau menerima barang yang ditawarkan oleh orang-orang yang ditemui di lereng gunung tersebut. Sebab penjual tersebut bukanlah seorang manusia, melainkan makhluk goib penghuni pasar setan tersebut. Ada lagi mitos yang mengatakan, yaitu mitos Sendang Derajat yang berada di atas Gunung Lawu. Terdapat sumber mata air yang bernama Sendang Derajat di kawasan Gunung Lawu tersebut. Masyarakat sekitar percaya bahwa siapapun yang meminum air di sana akan menjadi awet muda dan tidak akan pernah kolot tentunya. Namun hal ini kembali pada niat. Karena jika niat kita baik maka akan dipermudah. Sebaliknya niat yang buruk maka akan ada rintangannya. Konon katanya ada lagi yang menyebutkan lagi nih bahwa Gunung Lawu memiliki nyawa. Cerita horor lainnya yaitu berada di Gunung Lawu yang diyakini memiliki nyawa dan bisa mendengar setiap perkataan manusia. Karena itu para pendaki selalu diingatkan untuk tidak mengucapkan kata-kata kasar, menjaga sopan santun dan tidak merusak alam yang ada di lereng gunung tersebut. Sudah ada beberapa kejadian yang menyebabkan para pendaki hilang atau tersesat di kawasan Gunung Lawu. Menurut penuturan beberapa masyarakat sekitar, hal tersebut biasanya disebabkan oleh sikap para pendaki yang tidak sopan dan terkesan meremehkan saat mendaki. Tak hanya itu loh, ada juga mitos yang mengatakan adanya sosok burung jalak yang dipercayai bentuk dari perubahan dari Kiai Jalak yang cukup melegenda.
mengenai Prabu Brawijaya V dan para penjaga setianya yaitu Sunan Gunung Lawu dan Kiai Jalak membuat masyarakat dan pendaki percaya bahwa sosok tersebut benar-benar ada. Konon Kiai Jalak dipercaya masyarakat berubah menjadi seekor burung jalak. Burung jalak ini biasanya akan menampakkan diri kepada para pendaki yang sopan dan memiliki niat yang baik. Pengalaman masyarakat yang ada di sana, apabila burung tersebut mengikuti kita di sepanjang pendakian, itu berarti kedatangan kita disambut oleh para penguasa di sana. Cerita mistis Gunung Lawu sudah banyak yang terkenal di kalangan para pendaki. Terlepas dari kebenarannya, alangkah lebih baiknya jika kita sebagai pendaki senantiasa menjaga tindak tutur kata kita saat berada di gunung dan tetap melestarikan keindahan alam di sana. Ya, itulah kisah-kisah mistis yang berada di Pulau Jawa, tentunya yang tepatnya di Gunung Lawu. Oke, tamat. Mungkin sampai sini dulu untuk cerita kisah mistis yang berada di Gunung Lawu. Bila mana kalian ingin membahas cerita-cerita mistis lainnya, silahkan kalian komen di kolom komentar dan mari kita bahas bersama-sama nantinya. Oke guys? Oke, see you next video.